Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Kemendikbudristek memberhentikan sebanyak 23 perguruan tinggi swasta di mana izin operasional mereka dicabut, di mana hal ini disebabkan akibat dari penyalahgunaan serius atau pelanggaran serius yang dilakukan oleh ke-23 perguruan tinggi swasta ini, dari penjual beli ijazah kepada para mahasiswanya tanpa melalui proses belajar yang memadai dan juga hingga penyalahgunaan KIP kuliah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Ibu Desi Ratnasari dari fraksi Partai Amanat Nasional dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Baik Ibu Desi, tanggapannya seperti apa Bu terkait dengan langkah Kemendikbudristek ini menutup izin operasional dari 23 perguruan tinggi swasta? Pertama tentu mengapresiasi langkah positif, karena ini adalah salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pendidikan tinggi ataupun institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini perguruan-perguruan tinggi yang memang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tentu juga ini adalah merupakan tanggung jawab dari Dikti dalam hal ini untuk kemudian terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawabnya tersebut juga merugikan atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentu yang menjadi catatan penting adalah bagaimana nasib para mahasiswa ini yang menjadi peserta didik di kampus-kampus atau 23 kampus tersebut yang ditutup. Tentu kan mereka butuh kejelasan nasib ya, entah itu konteksnya komunikasi internal antara mahasiswa dengan institusi pendidikannya, dalam hal ini perguruan tingginya, maupun bagaimana cara mahasiswa ini bisa melanjutkan misalnya ke pendidikan tinggi yang lain ataupun ke perguruan tinggi yang lain atau institusi pendidikan tinggi yang lain yang dirujuk. Nah tentu kan ini teknis internal, dan tentu teknis internal ini wajib dibicarakan juga dengan Kemendikbudristek Dikti. Dalam hal ini tentu Dirjen Diktinya harus bisa berkolaborasi untuk kemudian mengarahkan bagaimana masa depan anak-anak atau peserta didik di 23 perguruan tinggi tersebut. Karena kan bagaimanapun mereka adalah anak-anak bangsa yang harus jelas masa depannya dalam konteks pendidikan. Kedepannya menurut saya yang terpenting, yang harus menjadi catatan penting adalah tidak sembarangan memberikan surat izin pendirian perguruan tinggi. Kalaupun sudah diberikan, tentu ada dua belah pihak yang harus terus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dikti mengevaluasi pelaksanaan kurikulumnya, tata cara pengajaran, apapun itu, misalnya program-program pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi sendiri juga harus melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya itu adalah tentu dengan evaluasi kinerjanya, ikut terus dalam konteks akreditasi misalnya, ikut terus dalam badan akreditasi nasional ataupun yang swasta dan sebagainya. Ini ada tanggung jawab kedua belah pihak menurut saya. Tidak ada orang yang suka disalahkan, oleh karena itu akan lebih baik siapapun pihak yang melaksanakan pendidikan di Indonesia wajib bertanggung jawab dan siap melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam konteks mencerdaskan anak bangsa. Baik Bu Desi, kalau berarti Ibu melihatnya apakah terkait dengan keluarnya izin operasional ini ke depannya ini sebaiknya diperketat saja atau seperti apa Bu? Atau verifikasi yang seperti apa? Tentu verifikasi seketat apapun, kalau orang berhasil untuk memenuhi verifikasi ataupun memenuhi kualifikasi, pasti siapapun berhak. Kan kita negara demokrasi, siapapun yang ikut serta dalam pendirian, siap dengan persyaratannya, memenuhi persyaratannya dengan baik atau terkualifikasi, tentu dia berhak untuk mendirikan. Tapi kan di perjalanan ini menjadi evaluasi yang harus cukup ketat juga gitu. Supaya tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini anak-anak bangsa yang sudah membayar sekian jumlah rupiah untuk kemudian bisa sekolah, terus orang tuanya juga kerja keras untuk menghasilkan biaya tersebut, lalu kemudian juga anak-anaknya juga menyerahkan energinya, pikirannya untuk kemudian mendapatkan ilmu, itu juga tidak mudah gitu, dan itu juga boleh dibilang kan effort orang, usaha orang untuk bisa hadir di sebuah institusi pendidikan gitu. Jadi ya saling menghargai aja lah, dan tentu yang paling penting menurut saya introspeksi lah. Introspeksi bagi siapapun kita peserta didik untuk masuk ke sekolah tertentu, lebih baik dilihat track recordnya.
apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Banyak sekali sekarang website-website yang bisa kita cross check ke Dikti terutama ya, websitenya Dikti untuk mengetahui mana perguruan-perguruan tinggi yang terkualifikasi dan memang mohon maaf lahir dan batin katakanlah abal-abal gitu misalnya, sehingga kita tidak masuk ke dalam perangkap yang merugikan kita. Baik, terima kasih Bu Desi Ratnasari atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Ibu Desi Ratnasari, di mana tadi Ibu Desi Ratnasari menyampaikan bahwa diperlukan sinergi bersama baik dari pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait untuk ikut mereformasi pendidikan nasional, dan Komisi 10 DPR RI berkomitmen akan terus mengawal pendidikan di Indonesia saat ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.